menurut saya untuk ukuran kota Bandung, untuk bidang kegiatan yang seperti ini bisa berjalan lebih dari satu dasawarsa luar biasa Pak tadi. Sebelum MSB di catatannya almarhum Sony di websitenya di website MSB itu disebutkan pernah ada misalnya yang diprakarsai oleh Kang Juniarso dan kawan-kawan tuh forum puisi Bandung atau forum sastra Bandung. Sebelumnya lewat Kang Saidi dan Pak Yakob tuh di PR ada di sekitar Hasanah tuh pertemuan kecil. Juga sebetulnya di samping pertemuan kecil ada juga Kuntu Mekar, tempat menyemaikan benih-benih kreativitas di bidang sastra umumnya dan puisi khususnya. Kemudian ada kelompok 10 di tahun 80-an, 90-an diprakarsai atau dihidupkan oleh misalnya Nirwan Dewanto, Acep Jam Nur, Miranda Risang Ayu, terus siapa lagi? Ini Sony sendiri, Sony Farid Maulana, Hikmat Gumlar saya kira masuk juga di situ. Kemudian kesininya ada komunitas sejenis yang rata-rata berjalan beberapa tahun. Nah belakangan Kang Matdon, Kang Abah Yosef Mulyana. Berikutnya ada juga fenomena yang menurut saya tidak kalah menariknya ya buat kita, terutama buat teman-teman MSB yang baru hari ini didatangi pejabat pemerintah. Seolah-olah nggak ada temannya. Saya ingin menunjukkan bahwa teman-teman MSB ini banyak. Salah satunya dari lingkungan mana? Dari lingkungan akademis. Nah ini menurut saya patut dihargai ya untuk sebuah komunitas yang memilih bidang sastra sebagai bidang kegiatannya. Nah kalau teman-teman mau melihat kembali perjalanan kreatif teman-teman di MSB bisa buka. Sebetulnya dulu ada MSB itu punya weblog namanya Majelis Sastra Bandung Blogspot. Cuman setahu saya sayangnya tidak diupdate si dokumentasinya sejak Mei 2014. Sekarang sudah Januari 2026. Padahal saya sendiri sangat berhutang budi pada dokumentasi di situ. Jadi kita bisa punya bahan untuk merefleksikan kegiatan kolektif yang diwadahi oleh MSB. Selama hampir 2 dasawarsa, MSB ini telah menerjemahkan ruang sastra yang sebenarnya itu melalui berbagai kegiatan. Pertama, jelas menghimpun para peminat puisi, para penghayat puisi, para pencinta puisi, para pekerja puisi, para petambang puisi. Ini dihimpun oleh MSB. Yang kedua, jelas menyelenggarakan sawala. Sawala ini pastinya ada istilah Sunda untuk diskusi. Sawala puisi, istilah Mandarinnya saya nggak tahu. Tapi kalau di MSB sebutannya pengajian, Pak. Semacam pengawasan puisi. Itu pasti dari Matdon ini. Jadi ada menghimpun peminat puisi, mengadakan pengajian puisi, kemudian menerbitkan buku puisi, sudah jelas. Tadi buktinya sudah ada. Dan tidak lupa menyelenggarakan lomba penulisan puisi. Jadi selama hampir 2 dasawarsa, para pegiat MSB ini kayak, kalau menurut saya kayak daun sirih atau rumput teki. Sekali tertanam, dia terus menjalar menciptakan ruangnya sendiri. Terbitnya Gado-Gado Tanpa Mazhab, yang barangkali judulnya mencerminkan kredo politiknya, Gado-Gado Tanpa Mazhab. Saya kira kalau memang kredonya seperti itu, bisa juga ikut membesarkan hati teman-teman. Nah di buku Pak Ganjar yang dieksplorasi apa? Sama sih dengan umum.
Kemudian juga di Asep dan Setiawan dan juga Pak Ari. Itu misalnya ada puisi-puisi mengenai waktu. Majelis Sastra Bandung, Kyai Madon pemimpinnya, ruang sastra yang sebenarnya dari Bandung untuk dunia. Majelis Sastra Bandung, Majelis Sastra Bandung, Majelis Sastra Bandung, selalu rukun damai sejahtera. Jadi itu jangan kecil hati teman-teman, di Jawa Barat ada juga kalangan cerdik-cendikia yang juga menjadikan puisi sebagai medium ekspresi, ya. Di luar bahasa prosais yang mungkin bagi mereka sudah rigid, ya, bahasa jurnal, bahasa makalah, bahasa orasi. Saya kira teman-teman di kampus itu juga menyadari bahwa poetry is not oratory, ya, itu agak beda gitu, ya. Yang disebut puisi itu beda dengan pidato gitu, ya. Beda dengan makalah dan sebagainya. Berikutnya saya mau melihat juga pentingnya bahasa puisi hari ini di Indonesia, dan kaitannya terutama dengan rintangan-rintangan dalam ekspresi. Teman-teman pernah baca nggak? Saya pernah baca berita di Pikiran Rakyat, tapi belum pernah baca bukunya, mengenai peluncuran sebuah antologi puisi yang berjudul Rahim Kata. Ini gaya-gaya penyair liris, ya, judulnya Rahim Kata, Kang Sony mesti terbit tahun 2005. Ini menghimpun, konon saya belum baca, belum dapat bukunya, menghimpun puisi-puisi yang ditulis oleh ibu rumah tangga yang ikut suatu program pelatihan penulisan puisi yang diselenggarakan di 3 kota, Bandung, Yogyakarta, dan Seoul, Korea, yang diasuh oleh para penyair setempat. Diprakarsai oleh komunitas Dewi Sartika, asuhannya Tetet Cahyati, dan program studi bahasa Indonesia tempat bekerjanya penyair Nenden Lilis Aisyah. Jadi menurut saya perkembangan menggembirakan, ya, ketika misalnya ibu rumah tangga memilih juga puisi sebagai medium ekspresinya. Saya jadi ingat misalnya pada eksplorasi puitik dalam puisi Indonesia. Saya lupa nama penyairnya. Beberapa mungkin 1 dasawarsaan yang lalu itu ada kumpulan puisi dalam bahasa Indonesia yang idiom-idiomnya diambil dari dapur, ya, dari perkakas masak, dari rempah-rempah, dari cara hidup di dapur, itu dijadikan idiom, dijadikan bahan metafora oleh si penyair untuk mengolah puisi. Nah, ini juga ikhtiar sejenis juga ditempuh. Kali ini kan mengadakan pelatihan lingkungan akademis kerjasama dengan komunitas sastra di 3 kota. Produknya adalah kumpulan puisi. Nah, saya melihat ikhtiar serupa di Majalengka, di lingkungan komunitas Kirik Nguyuh. Kirik itu anak anjing, Nguyuh itu kucing. Ini nama komunitas yang ajaib. Komunitas Kirik Nguyuh. Nah, ngapain komunitas Kirik Nguyuh? Komunitas Kirik Nguyuh mengambil prakarsa, mengadakan pelatihan menulis puisi dan prosa dan menggambar kepada buruh pabrik di Majalengka. Jadi selama sekian waktu diadakan satu program workshop penulisan, dan salah satu hasilnya adalah terbitnya buku puisi Antara Manusia dan Mesin, kalau nggak salah gitu judulnya, ya. Waktu launchingnya saya ikut hadir juga bersama Kang Pijun gitu. Majelis Sastra Bandung, Kyai Madon
rukun damai sejahtera.